sama ya, tergantung Sinun nanti mendauhkan berapa yang miyos dan pusaka apa saja yang dikeluarkan, dan itu sifatnya juga sinengker ya, jadi tidak ada yang tahu, semua dibungkus seperti itu karena sifat pusaka sendiri sebetulnya kan memang tidak untuk dipamerkan ya. Keris sendiri di manusia Jawa, masyarakat Jawa juga di belakang kan tidak untuk dipamerkan seperti itu. Jumlahnya mesti ganjil dan setiap tahun selalu berubah-ubah untuk jumlahnya. Nah ini kan nampaknya kalau Kanjeng sendiri juga melihat media sosial, sekarang masyarakat Indonesia ini kayaknya juga mulai banyak tertarik tentang kebudayaan Jawa, dan banyak juga beberapa yang akan melihat kirab malam satu suro ini, dan saya prediksi kayaknya lebih banyak daripada tahun kemarin, Kanjeng. Sebenarnya ini hal yang bagus atau memang kayaknya masyarakat Indonesia sudah pengen kembali ke zaman-zaman yang penuh tradisional, Kanjeng? Ya, sepertinya masyarakat ada sedikit atau banyak atau semacam kerinduan akan budaya asli dari Jawa ya, yang terutama yang berasal dari sumbernya yaitu di Surakarta sendiri, karena Surakarta merupakan punjering budaya, dia pusat dari negara Mataram pada waktu itu. Jadi Mataram kan berpindah-pindah dari Kota Gede ke Pleret, ke Kartosuro dan kemudian ke Surakarta, kemudian pecah menjadi dua sama Yogyakarta. Jadi bisa dikatakan di Surakarta ini adalah garis yang tertua atau yang tunggal pada saat Mataram belum terpecah. Kalau masyarakat, atensi masyarakat sepertinya memang terutama anak-anak muda memang ada kecenderungan untuk mencari hal-hal yang baru ya. Mereka ada beberapa konten, ada yang berusaha mencari leluhur mereka, saya keturunan siapa, mencari eyangnya, mencari leluhur buyut saya siapa, dan seperti itu. Jadi ada semacam kerinduan untuk generasi muda ini untuk kembali ke masyarakat atau manusia Jawa yang sesungguhnya. Berarti sebenarnya malam satu suro ini juga bisa menjadi obat kerinduan juga ya, selain untuk kita benar-benar introspeksi diri ya, Kanjeng. Kalau terutamanya di Solo, di Surakarta ya, malam satu suro ini kalau saya yang melihat ini adalah hal yang ditunggu karena memang paling unik ya di antara 4 pecahan Catur Sabudra pecahan Mataram itu, karena ini hanya satu-satunya yang ada kirab, kemudian ada kekasan yaitu cocok lampah kebo bule itu, maiso bule itu, dan ini adalah hal yang diselenggarakan oleh raja, karena di Yogyakarta sendiri tidak ada kirab seperti itu. Nah, tadi Kanjeng baru saja bilang bahwa kirab malam satu suro ini merupakan unik, dan di Jogja sendiri tidak ada kirab seperti itu. Lalu di keraton-keraton lain, sepengetahuan Kanjeng sendiri, karena Kanjeng juga kerabat keraton, pasti tahu juga kegiatan-kegiatan keraton lainnya. Selain di Keraton Surakarta, apa yang menjadi kegiatan biasanya di malam satu suro itu, Kanjeng? Sepertinya sama ya di beberapa belahan kebudayaan di Jawa atau di Nusantara ini. Karena ini pergantian tahun baru Jawa ya, jadi untuk yang di keraton-keraton yang di Jawa biasanya memang ada tradisi semacam sesaji, doa bersama, kemudian refleksi bersama-sama secara kolektif seperti itu, dan tentunya secara fisik ada juga jamasan-jamasan, pusaka-pusaka juga, yang intinya bukan karena hal-hal lainnya, tapi memang berkala setiap tahun memang dibersihkan. Jadi dan momennya itu pas di tahun baru Jawa ini, karena dengan bersih kita memulai tahun baru dengan sesuatu yang bersih juga, seperti itu. Hampir semuanya sama, cuma yang di Keraton Surakarta atau di Solo ini karena ini hajat dalem, jadi ini merupakan keinginan dari raja. Kalau di Yogyakarta kan hajat kawula dalem. Jadi di Yogyakarta
ada ritual memutari benteng itu karena memang kehendak kawulonya, ya, seperti itu. Kalau ini memang diselenggarakan oleh keraton di Solo. Berarti tidak semua keraton yang berada di tanah Jawa itu ketika malam Satu Suro menggelar kirap juga ya Kanjeng? Tidak semuanya. Hanya di Surakarta. Ya. Bahkan sebenarnya di Keraton Surakarta sendiri kirap untuk mengelilingi area keraton ini sebetulnya dulu hanya di dalam Cepuri ya. Jadi Baluarti, maaf, di dalam Baluarti. Karena memang sifatnya tidak untuk dibesar-besarkan ya, itu kan tradisi, bukan karnaval, bukan festival. Jadi itu hanya kontemplasi, berjalan topo bisu seperti itu. Jadi tidak untuk dibesar-besarkan lah dalam tanda kutip. Ini konteksnya ini menjadi semakin luas rutenya ketika pada zaman Orde Baru, ketika ada pada waktu itu pembentukan G13 PKI itu, kemudian Presiden waktu itu Presiden Soeharto mengendaki untuk rute kirapnya diubah agak luas di luar dari tembok Baluarti. Jadi itu rutenya sekarang kan di luar pas tembok Baluarti supaya masyarakat juga mendapatkan berkah keselamatan dari Kebo Selamet itu. Keselamatan itu yang diharapkan. Berarti memang kenapa rutenya sekarang menjadi lebih meluas 7 km ya kalau misalnya Kanjeng. Itu karena memang permintaan dari Presiden Soeharto dulu ya pada waktu itu. Tapi sejarah awal pertama kirap dilakukan itu waktu Pakubuwono II ya Kanjeng. Untuk catatan tepatnya saya kurang paham ya, tapi ketika keraton berada di Surakarta, esensi dari Satu Suro itu sebenarnya bukan kirapnya saja ya, tapi lebih ke kegiatan internalnya di dalam itu seperti jamasan, seperti wilujengan seperti ini. Dan kirap itu hanya untuk internal keluarga dan diselenggarakan di dalam Baluarti. Masyarakat hanya mengetahui hanya masyarakat yang ada di Baluarti. Pintunya kan juga ditutup semua seperti dulunya. Iya. Oh. Terus sekarang berubah karena tadi permintaan dari Presiden. Karena ketika ada peristiwa pemberontakan G13 PKI itu kan dunia nasional kan mengalami sebuah pergeseran iklim dari politik itu sendiri, supaya untuk membuat masyarakat juga tenang. Kemudian kirap itu diarahkan agak keluar supaya masyarakat juga ikut mendapatkan berkah keselamatan dari ritual atau tradisi budaya ini. Berarti zaman dulu memang untuk kirap sendiri hanya dikhususkan untuk kerabat-kerabat keraton. Iya, untuk internal saja. Internal saja. Tapi kan untuk perkembangan sekarang kayaknya banyak orang luar juga gitu, bagaimana kan? Ya, itu merupakan konsekuensi ya ketika ini kemudian diperluas, masyarakat juga lebih banyak yang tahu, dan saat ini malah menjadi sebuah objek dari wisata ya. Jadi ketika Satu Suro ini banyak sekali atau ada peningkatan yang signifikan untuk wisatawan ya untuk datang ke Solo karena ingin menyaksikan itu. Kalau menurut Kanjeng sendiri Kanjeng, kirap malam Satu Suro itu sebenarnya apa yang ditonjolkan? Kirap ini beberapa saat ini mengalami pergeseran ya. Jadi ini dianggap sebagai sebuah pawai, sebuah karnaval budaya seperti itu. Seremoni. Iya. Padahal sebetulnya ini merupakan sebuah gerakan moral ketika manusia Jawa, ketika masyarakat Jawa memperingati atau memulai hal-hal baru, memulai hal-hal yang penting itu dengan diam, dengan melihat ke dalam bukan untuk melihat keluar, tidak berpesta tapi merefleksi diri, berkontemplasi apa yang kurang, apa yang salah, dan apa yang diinginkan di masa selanjutnya. Esensinya sebetulnya itu diri, dan itu dilakukan dengan meditasi yang berupa berjalan seperti itu. Oh, sebenarnya itu ya Kanjeng. Iya. Tapi untuk beberapa seperti kerbaunya. Nah,
untuk kerbau ini sendiri memang harus di depan ya Kanjeng? Ya karena kerbau ini kan diberi nama Kiai Slamet ya. Dan esensi dari kirap ini sendiri kan diharapkan memberi keselamatan untuk kita semua, baik yang mengikuti kirap maupun yang menyaksikan seperti itu. Jadi yang utama adalah keselamatan itu sendiri, keberkahan itu sendiri untuk kita semua. Seperti itu. Berarti yang namanya pusaka Kiai Slamet itu kerbaunya atau memang ada pusakanya juga Kanjeng? Itu ceritanya zaman dahulu Kiai Slamet itu adalah sebuah tombak yang menyertai dari kerbau itu. Nah, kerbau itu kemudian disebut dengan Kiai Slamet itu. Jadi dulu ada semacam petanda ya, ketika Sinom Pakubuwono II kembali ke Solo untuk mengikuti kerbau bule. Kerbau itu representasi masyarakat Jawa ya, yang setia, kuat dan agraris ya. Tapi kenapa bule? Mengikuti kerbau bule. Kerbau kembali menjadi masyarakat Jawa. Bule itu adalah Belanda itu sendiri. Karena pada waktu itu kita kembali, masyarakat Sinom Pakubuwono II kan juga dibantu Belanda untuk merebut keraton Kartosuro. Berarti gini Kanjeng, mendapatkannya kerbau bule ini bukan dari hadiah dari Belanda, tapi bukan. Oh. Itu merupakan hadiah dari Bupati ke-10 Ponorogo, yaitu Raden Temenggung Surabroto. Tapi di narasi sejarah sering disebutkan itu adalah hadiah dari Hasan Besari. Sebetulnya itu ayahnya Muhammad Besari, karena Hasan Besari beda lagi generasinya. Yang mendoakan ketika akan berangkat itu adalah Kiai Muhammad Besari. Yang memberikan adalah Bupati dari Ponorogo. Nah, kalau ngomongin soal kirap lagi Kanjeng, kirap Malam Satu Suro, perbedaannya itu sangat mencolok ketika saya zaman kecil dulu melihat kirap, dan baru saja tahun kemarin, kayak kemarin tuh saya lihat di depan gereja di Geladak itu Kanjeng. Kalau zaman dulu itu kayak benar-benar masih hening, tingkat kesakralannya itu masih kerasa. Tapi tahun kemarin saya melihat tuh kayak ketika lewat tuh masih ada orang yang berbicara, bahkan itu apakah karena ini mereka sudah tidak menghormati atau memang gimana? Ada pergeseran budaya atau bagaimana Kanjeng? Mungkin karena pergeseran memaknai sebuah peristiwa ya. Di zaman sekarang kan banyak sekali handphone ya. Mereka menunggu juga bermain handphone. Ketika itu lewat, mereka ada yang juga masih main handphone, masih mengobrol dengan handphonenya, tapi melihat ke arak-arakan. Jadi tidak fokus ke kirap itu sendiri. Pada zaman dahulu kan kita menunggu kirap itu kan kita juga duduk menunggu, kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut iring-iringan dari kirap itu. Jadi ketika itu muncul, itu adalah show time-nya kan. Jadi kita semua betul-betul menyambut dengan hening. Seperti itu. Ya mungkin untuk terutama untuk anak-anak zaman sekarang memaknainya seperti sebuah pertunjukan yang lewat. Jadi kadang ada suara-suara mengomentari dan sebagainya. Nah itu saya harapkan untuk kedepannya bisa dilakukan pembenahan di situ. Berarti sikap yang harus kita lakukan ketika kita melihat kirap itu sendiri, ya benar-benar harus hening, karena ini merupakan kayak kirap mengheningkan atau berintrospeksi dengan cara berjalan itu ya Kanjeng? Ya kan berjalannya itu kan topo bisu juga. Topo bisu. Jadi tidak boleh berbicara untuk peserta kirapnya, tidak boleh sambil makan, sambil minum gitu, walaupun itu lelah sekali ya, tapi tidak boleh minum juga. Jadi memang menghentikan segala sesuatunya untuk introspeksi dan konsentrasi kepada yang kuasa. Nah, untuk peserta sendiri Kanjeng tadi bilang bahwa hanya untuk kerabat keraton, internal keraton. Tapi untuk sekarang itu orang-orang luar, bahkan wisatawan-wisatawan lokal juga bisa ikut kirap juga. Sebenarnya dari pihak keraton mempermasalahkan nggak Kanjeng? Ya, karena memang dalam menyikapi keadaan yang berjalan memang kita harus dinamis ya untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena atensi dari masyarakat dan tentunya memang kita diharuskan mengikuti dari perkembangan yang ada ini. Keraton kemudian membuka, dan Pura Mangkunegaran juga kemudian membuka
ruang untuk masyarakat bisa berpartisipasi di kegiatan budaya ini. Mestinya misalkan di Puromangkunegaran ada pendaftaran juga. Pendaftaran ini maksudnya mungkin hanya untuk membatasi ya, supaya termanajemen secara bagus, tidak liar gitu ya, tidak semuanya kemudian ikut seperti itu. Tentunya ketika mendaftar ada penjelasan mengenai baju apa yang harus dipergunakan, kemudian perilaku apa yang diperbolehkan dan tidak, seperti itu ada panduan-panduan supaya semuanya juga tidak kesana kemari dan ada satu protap yang disepakati. Nah, sekarang kita ngobrolin soal itunya Kanjeng, kirapnya. Dari beberapa barisan itu kan sangat panjang. Apakah itu juga ada aturan-aturan? Oh, yang pertama yang pasti adalah Kebo Kiai Slamet, yang belakangnya ini, belakangnya, atau ada aturannya atau memang ya natural gitu aja? Untuk urutan dari kirap satu suro ini memang untuk cecuk kelampahnya adalah Maiso Kiai Slamet itu. Kemudian untuk pusaka itu yang paling depan adalah yang paling senior. Oh, gitu. Jadi ada pusaka yang dari Kerajaan Jenggala pada waktu itu berada di paling depan, selalu paling depan. Kemudian yang nomor 2 dan selanjutnya itu memang tidak diketahui masyarakat, itu yang miyos pusaka apa. Tapi bisa dipastikan bahwa nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah Kanjeng Kiai Ageng. Kanjeng Kiai Ageng, kemudian yang belakang Kanjeng Kiai, kemudian yang belakang cuma Kiai, seperti itu, ada gerinya. Dan yang ngambil itu yang membawa itu juga ada aturannya. Jadi pangkatnya harus, yang depan harus Pangeran Sentono, Rio Nginggil, seperti itu. Untuk kebiasaannya memang dari 1 sampai 4 itu Sentono untuk yang ngambil, yang membawa, kan yang belakang kan Buntar. Kecuali yang pusaka pertama kan hanya 1, tidak perlu Buntar. Kemudian yang pusaka kelima biasanya sudah menyertakan abdi dalem yang pangkatnya masuk dalam klasifikasi untuk ngambil pusaka yang kelima sampai selanjutnya. Terus di belakangnya baru raja. Raja tidak ikut. Oh, jadi tidak ikut. Raja biasanya hanya melepas dawuh untuk kira dilaksanakan. Kalau kerabat-kerabat keratonnya juga ikut? Biasanya ikut di pusaka yang pertama. Pusaka yang pertama. Nah, pusaka-pusaka itu sendiri ya, sebelum dikirapkan itu apakah ada ritual tersendiri kan? Ada. Untuk awalnya biasanya dilakukan jamasan juga, pembersihan, kemudian kok lengkap ya, dibersihkan lengkap, dikasih minyak dan sebagainya, kemudian ada wilujengan juga untuk pusaka-pusaka itu. Kemudian dipersiapkan di dalam ageng, kemudian nantinya akan dikeluarkan atau dimioskan mana yang dipilih oleh raja di kesempatan satu suro itu. Ini hal yang menarik kan, Jang. Kalau di Puromangkunegaran, kirap satu suronya itu biasanya habis maghrib. Nah, kenapa di Keraton Kasunanan Surakarta itu pas tepat di jam 12? Enggak juga sih, kadang katanya sih tinggal kerbaunya mau berangkat jam berapa, mau jalannya. Itu gimana kan, Jang? Ya karena di masyarakat Jawa pergantian hari kan di sore ya, jam 4, jam 5 seperti itu. Puromangkunegaran mungkin mengambil sisi itu, satu suro yang di awal, tapi untuk keraton mengambil pergantian tahunnya itu, secara Masehi, yaitu jam 12 itu. Jadi antara wilujengannya di malam suro, di sebelumnya, sebelum kirap, kemudian untuk tirakatnya di suronya. Oh, di suronya. Tapi benar nggak itu Kanjeng? Banyak orang yang bilang, ya nanti berangkatnya kalau si Kerbu Kiai Slametnya mau keluar jam berapa, mau jalan jam berapa, itu benar nggak? Yang ke tahun kemarin kalau nggak salah 12:30 baru sampai Geladak gitu kan, Kanjeng? Kalau dulunya mungkin seperti itu ya, tapi untuk zaman saat ini sepertinya tidak ya. Karena memang kalau kita menunggu terlalu lama, pesertanya juga banyak dan itu aksesnya kan juga keluar dari Baluarti. Kalau zaman dahulu kan hanya di Baluarti seperti ini. Tidak merepotkan pengaturan jalan yang sifatnya lebih besar seperti itu. Jadi kalau untuk saat ini sepertinya memang di jam 12 lah. Pokoknya jam 12 harus diberangkatkan gitu kan. Kan di keraton ada lonceng setiap jam itu. Begitu jam 12 berbunyi, berangkat. Nah, untuk Kerbu Kiai Slamet ini sendiri
setahu Kanjeng sudah ke generasi keberapa ini Kanjeng? Udah banyak ya? Saya tidak menghitung ya, sudah banyak sekali ya. Dari tahun itu 1745 sampai segini kan sudah banyak sekali. Tapi dulunya memang kerbau itu, kalau sekarang kan kerbau Kiai Slamet bisa dilihat oleh masyarakat. Kalau dahulu sekali itu emang kerbau itu disimpan karena dianggap keramat, ataukah sama aja bisa dilihat masyarakat umum? Sama saja. Pada zaman dahulu kerbau itu malah dibiarkan bergerak secara bebas ya. Jadi ketika tidak bulan Suro, tidak menuju ke bulan Suro, Maiso itu malah tidak di Solo, kadang pergi ke jauh ke Purwodadi. Oh gitu. Nanti ketika mendekati 1 Suro, Mereka pulang. Maiso itu pulang. Seperti itu. Jadi ketika di satu daerah itu kerbau itu Maiso itu mendekati sawah atau lahan mereka sangat bersyukur sekali. Jadi ketika diinjak-injak rusak pun mereka kan sangat bersyukur. Mereka akan mendapatkan berkah dengan kedatangan dari Kiai Slamet ini. Bahkan kotorannya juga diperebutkan. Itu zaman dulu. Ya. Tapi kenapa zaman sekarang kok malah dikandangkan di alun-alun selatan ya Kanjeng? Sebetulnya ada beberapa yang dilepas juga. Itu kan ada dua tim juga, ada yang dilepas tapi ada yang memang dikandangkan. Tidak semuanya. Nah, waktu dilepas zaman dulu itu memang tidak ada yang ibaratnya juru kuncinya juga dia memantau terus, atau ya udah dilepas begitu saja? Sepertinya dulu dilepas seperti itu aja. Mereka kan bergerombol. Biasanya kan terpantau juga. Kiai Slamet berada di daerah mana gitu, masyarakat kan terpantau. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang berada di dekat situ aja kita nggak tahu kan. Itu orangnya di situ. Kalau zaman dahulu cerita tutur itu kan saat ini berada di sana atau kan bisa. Walaupun zaman dahulu belum ada handphone ya, tapi relatif terpantau. Nah, berarti memang awalnya itu kerbau Kiai Slamet itu ada 2 ya Kanjeng? Ada enggak satu. Hadiahnya? Hanya satu. Hadiahnya 1. Oh. Terus kok bisa banyak itu karena? Ya berkembang biak. Oh. Ya uniknya ketika berkembang biak dengan jenis apapun yang keluar bule. Oh gitu. Jadi gennya kuat, bule ini, gen albinonya itu kuat sekali. Oh berarti hadiahnya bukan sepasang kerbau bule ya, berarti hanya 1 dan sekarang menjadi banyak sekali itu. Oh. Nah, mungkin ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu masyarakat Kanjeng. Banyak sekali masyarakat menunggu bahwa untuk saat ini kan posisi dari Keraton Surakarta kita tahu bersama Kanjeng. Kondisinya masih ada 2 raja yang mengaku. Nah, untuk malam 1 Suro ini nantinya bagaimana Kanjeng? Ini yang cukup membingungkan untuk dijawab. Yang pasti kirap Suro 1 Suronya kan tetap berjalan ya. Kemarin Pak Wali Kota juga mendukung keberadaan dari kirap ini, jadi tetap dilaksanakan. Nanti untuk teknisnya nanti kita menunggu di besok mungkin ya, Sabtu atau Minggu ada semacam pertemuan untuk membahas mengenai teknis dari pelaksanaan kirap ini secara keluarga besar keraton bagaimana. Seperti itu. Nah, kalau Kanjeng sendiri berarti dari keluarga Pakubuwono X ya Kanjeng? Iya. Berarti semua kerabat keraton, keluarga-keluarga raja-raja zaman dulu, kalau seperti ini dilibatkan mau menghadapi malam 1 Suro ini? Tidak semuanya, karena kalau kita hitung dari Pakubuwono kedua kalau misalkan di Solo, itu tidak semuanya dari keluarga besar itu juga ada, karena sudah terpencar-pencar dan geratnya, keturunannya kan sudah semakin banyak. Jadi ya siapapun nanti dari keluarga gerat berapapun yang ingin sowan ke keraton dan mengikuti kirap monggo. Tapi kalaupun tidak atau mungkin masih tidak tahu ya bagaimana, karena memang sudah jauh ya untuk Pakubuwono kedua, ketiga itu kan dari kesini kan sudah geratnya kan sudah banyak. Nah ini kan sebenarnya kirap 1 Suro ini seperti yang dikatakan Kanjeng tadi,
unik. Berarti sebenarnya ini bisa untuk meningkatkan atau menarik wisatawan lokal ya Kanjeng ya? Iya. Bahkan untuk wisatawan nasional maupun mancanegara ya, karena ya uniknya ada cucuk lampah tadi. Kenapa kerbau, kenapa nggak kuda, kenapa nggak gajah seperti itu. Karena Maiso sendiri kan memang representasi masyarakat Jawa sejak zaman Mojopahit. Dan Mojopahit kan dulu banyak manusia yang memakai nama Maiso, Maiso wong ateleng gitu, Kebo Anabrang seperti itu. Jadi adalah manusia Jawa yang sesungguhnya diwujudkan dalam binatang kerbau itu yang kuat, setia, dan membumi seperti itu. Nah kalau pusaka-pusaka lainnya itu berarti pusaka yang dulunya pernah dipakai raja-raja keraton untuk berperang atau memang sebagai pusaka yang disimpan karena beliau menyukai pusaka itu kan? Keraton Surakarta Diningrat terutama dulu Nagari ya, Nagari Surakarta merupakan kepanjangan atau terusan dari penguasa Jawa yang terdahulu. Jadi di dalam keratonnya itu ada pusaka-pusaka yang, jadi saya katakan ada senioritas pusaka ya. Masa Jenggala itu kan lebih tua lagi. Jenggala, ada masa Mojopahit seperti itu. Jadi ada beberapa artefak yang memang disimpan atau dirawat di Keraton Surakarta. Jadi misalkan di Pagelaran itu ada batu yang dulu tempat singgasana Raja Hayam Wuruk. Kemudian di Singgil Utara juga ada batu yang dipergunakan oleh Kerajaan Jenggala seperti itu. Ini semua legitimasi penguasa Jawa pada zaman dahulu dibawa membersamai Keraton Surakarta ini sebagai penguasa tanah Jawa yang terakhir. Tapi sebenarnya hal-hal tersebut ini ketika banyak masyarakat yang sudah berbondong-bondong untuk melihat, berarti ini bisa kita nilai banyak masyarakat yang sudah sadar akan budaya Jawa Kanjeng ya, bisa disebut seperti itu ya Kanjeng. Untuk beberapa generasi iya, tapi mungkin untuk yang generasi yang muda ini mungkin kita bagi ya, mereka ada yang ikut-ikutan. Jadi karena orang tua atau mungkin karena temannya, ya untuk kebo, ya lihat kerbau apa sih itu, ada yang nggak tahu. Dan ada yang sudah mempelajari juga karena sekarang kita sudah banyak sekali informasi yang kita dapat di sosial media. Dan mereka juga menggali sendiri. Dan biasanya mereka juga tertarik kenapa itu terjadi di Surakarta. Ada kerbau, ada kirap, dan ada juga yang malah belum pernah menyaksikan dan penasaran untuk menyaksikan yang pertama kali juga. Ada yang kemudian menjadi suatu ritual tahunan untuk mereka juga, untuk setiap tahun menyaksikan itu, seperti halnya kita menyaksikan karnaval 17-an misalkan. Nah, seperti itu. Itu yang terjadi saja. Tapi gini Kanjeng, banyak keraton-keraton Jawa yang juga melaksanakan tradisi malam satu suro ini. Tapi yang menjadi sorotan ini hanya Keraton Surakarta yang benar-benar kayaknya menyedot perhatian banyak orang. Mengapa bisa demikian Kanjeng? Ya karena rangkaian prosesi kirapnya cukup besar ya untuk Keraton Surakarta ini. Jadi pusaka yang miyos itu banyak, dan yang pasti kelasnya itu pusaka-pusaka ini bukan pusaka sembarangan yang miyos. Jadi Kanjeng Kiai Ageng itu pusaka yang paling tinggi. Jadi misalkan manusia itu jenderal gitu yang keluar, dari otomatis aura yang keluar tetap berbeda. Itu boleh dijelaskan nggak Kanjeng? Itu sinengker itu. Berarti memang kirap akan berjalan seperti biasa, walaupun saat ini kondisi Keraton Surakarta seperti yang banyak kita ketahui baru ada beberapa polemik ya Kanjengnya, tapi tetap berjalan seperti biasa, dan nampaknya juga masyarakat sangat penasaran dengan kirap tersebut. Nah, dari beberapa keraton-keraton juga di malam satu suro ini sendiri, seperti dari Keraton Pajang Kanjeng. Nah,
kenapa untuk di Keraton Pajang yang merupakan awal mula dari Keraton Mataram sendiri, Keraton Surakarta sendiri, untuk saat ini kok tidak ada kegiatan apapun ya Kanjeng? Kalau pertanyaannya tidak ada kegiatan apapun karena memang kerajaan itu sudah selesai. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi sebelumnya kan di Demak itu ya, peradaban itu kan kerajaan di Demak sebelum di Pajang itu. Di Demak sini kan juga sudah tidak ada. Bahkan di Mojopahit kan juga sudah tidak ada. Pergerakan kerajaannya itu sudah nggak ada. Ritual-ritual budaya di sana kan juga tidak ada. Yang ada kan ritual budaya yang dijual sekarang secara modern kan. Tapi kan tidak ada acara wilujengan setiap apa yang dirawat itu kan tidak ada. Jadi untuk kita masyarakat yang di Surakarta ini kita cukup bangga sebetulnya karena walaupun entitas keraton ini tidak seperti zaman dahulu berjalan menguasai segala lini ya, tapi ritual budaya kegiatan yang ada itu masih dirawat dan itu menjadikan Keraton Surakarta ini lestari. Nah, berarti kan ketika kayak seperti Keraton Pajang ini kan sudah tidak ada kegiatan seperti ini kan, apakah ini juga salah satu mungkin meninggalkan kebudayaan juga Kanjeng? Sebetulnya tidak ya. Kemarin sudah ada upaya dari masyarakat setempat untuk mencoba membuat sebuah konteks kebudayaan perayaan baru di Keraton Pajang ya. Suronya ada kirapnya juga. Tapi di sana sepertinya hanya sebagai perwujudan menunjukkan kepada masyarakat bahwa dulu pernah ada Keraton Pajang. Tapi ornamen-ornamen atau apa yang dikirakan kan tidak ada yang asli seperti itu. Jadi masyarakat kan juga melihat itu sebagai sebuah karnaval. Seperti itu. Bukan salah jadi satu yang kurang. Berarti gini Kanjeng. Malam Satu Suro ini merupakan salah satu perhelatan terbesar yang dipunyai oleh keraton atau hanya Keraton Surakarta saja nih Kanjeng? Sebetulnya untuk Satu Suro ini adalah perhelatan besar yang dimiliki oleh keraton-keraton yang ada di Jawa. Karena itu tahun baru Jawa ya. Hanya karena dulu Keraton Surakarta ini suka tidak suka, diakui atau tidak diakui adalah penguasa dari tanah Jawa. Jadi ini bisa dikatakan inilah perhelatan yang paling besar di peringatan Tahun Baru Jawa. Nah ini karena perhelatan paling besar biasanya dari kerabat-kerabat keraton itu apa saja yang dipersiapkan? Sama seperti yang dipersiapkan oleh keraton-keraton lain. Jadi dalam artian untuk persiapan wilujengan, kebetulan di Keraton Surakarta ini sebelum kirap kan ada haul ya, haul Sinun Pakubono ke-10, karena kebetulan Pakubono ke-10 surut juga di menjelang Suro. Ada haul seperti itu dulu, ada kol-kolan, kemudian ada wilujengan, kemudian kita menunggu ke jam 12 itu dengan tetap hening. Kita menunggu saat kirap itu dengan betul-betul konsentrasi. Kita berharap semuanya lancar sebetulnya. Kanjeng sendiri merasakan ketika Kanjeng awal dulu mengetahui soal kirap Satu Suro sampai sekarang ini, apakah ada perbedaan Kanjeng? Perbedaannya cuma mungkin di di pernik-perniknya. Kalau zaman dulu saya kecil yang depan sendiri itu Harley Davidson. Jadi sudah dulu, modern juga berarti ya Kanjeng? Harley Davidson yang lama yang perang dunia itu. Jadi yang suaranya menggelegar. Itu milik keraton juga atau komunitas? Komunitas juga bergabung di situ. Jadi pembuka jalannya itu, Foredesnya itu. Gitu. Dan jadi itu diperbolehkan berarti Kanjeng? Iya, tapi ada jaraknya. Jadi kalau dulu dari kejauhan itu ada suara itu sudah gitu. Itu rombongan Harley itu datang dulu, mereka berhenti, ada jaraknya. Jadi itu ketika itu rombongan mendekati ini ke depan sana. Jadi ada jarak hening lah antara motor itu dan sama iso yang berjalan. Bukan polisi berarti? Polisi yang paling depan lagi. Jadi itu komunitas Harley itu juga merupakan sesuatu yang ditunggu dulu. Wah, seperti itu.
gregetnya. Saya dulu nunggu yang itu kalau saya zaman kecil. Karena gagah-gagah gitu. Seperti itu. Sekarang tidak digunakan lagi atau bagaimana Kanjeng? Ya sepertinya tidak ya, karena kalau sekarang motor Harley kan sudah baru semua ya. Kalau dulu yang tahun 70-an 80 itu masih motor-motor Harley yang lama. Masih Yang seri klasik-klasik. WLA seperti itu. Nah, kan kalau dari Keraton Surakarta tadi seperti Kanjeng yang bicarakan bahwa kirap Malam Satu Suro ini raja tidak ikut ya Kanjeng. Itu mengapa demikian Kanjeng? Maksudnya? Kenapa tidak ikut dalam barisan kirap itu? Hanya memberangkatkan ya Kanjeng. Sinuun. Nah, Ya memang beli ini kan hajat dalam ya. Jadi keinginan ini adalah sesuatu yang diadakan oleh raja. Dipersembahkan oleh raja untuk rakyat. Jadi beliau hanya melepas dan menyambut ketika masuk. kenapa tidak ikut sekaligus menyapa rakyatnya Kanjeng? Ya memang ini adalah forum di mana memang raja berkontemplasi di dalam istana, tidak ikut keluar, seperti itu. Berarti istilahnya gini, raja memberikan persembahan untuk rakyatnya dan rajanya sendiri semedi di dalam keraton gitu ya. Karena kalau menyapa kan nanti jadinya tidak berkontemplasi, Iya, jadinya pawai. Apakah hal itu juga dilakukan di keraton-keraton Jawa atau tergantung mereka punya tradisi tersendiri? Tergantung punya tradisi sendiri, karena di Keraton Jogja kan juga tidak ada kirap juga. Jadi masyarakat Benteng ya? mubeng benteng itu kan itu hajat kawulo dalam, bukan hajat dalam kan. Jadi kawulonya mempunyai hajat untuk berjalan mengelilingi sambil berkontemplasi sendiri-sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat juga menarik juga, setiap keraton itu mempunyai pusaka-pusaka sendiri ya Kanjeng ya. Kalau di Keraton Kasunanan Surakarta pusakanya Kerbu Kyai Slamet. Nah, kalau di Yogyakarta ada gajah katanya Kanjeng ya. Apakah itu termasuk pusaka juga atau bukan? Sebetulnya bukan. Oh, bukan ya. Gajah itu kan representasi sebuah binatang yang kuat, berwibawa, tenang, seperti itu. Dulu dipergunakan Sultan Hadiwijaya, pernah itu menjadi binatang kesayangan beliau. Dan sosok gajah itu juga pernah dipergunakan di zaman kerajaan-kerajaan sebelum Mataram. Binatang gajah itu merupakan binatang yang merepresentasikan keberadaan raja di suatu entitas budaya kerajaan. Berarti memang setiap keraton itu mempunyai budaya dan tradisi sendiri-sendiri gitu ya. Dan kebetulan tradisi Keraton Surakarta ini masih kental sekali ya kan, dan masyarakat sendiri juga menunggu ini Malam Satu Suro. Tapi untuk kesakralannya masih terasa nggak Kanjeng? Saya kira masih, karena atmosfer yang terbangun ketika Kirap Satu Suro itu masih dijaga ya. Jadi masih ada ketenangan yang harus dijaga. Kemudian ada aroma dupa dan lain sebagainya yang terus digulirkan. Kemudian suasana hening yang juga terus dijaga juga. Jadi ketika berjalan itu kan memang semuanya, tolong semuanya untuk tidak menggunakan handphone, apalagi untuk flash seperti itu. Salah satunya untuk menjaga dari kekusyukan atau kekhidmatan acara itu. Nah, tadi Kanjeng juga bilang bahwa untuk membawa pusaka-pusaka itu sendiri tidak orang-orang yang sembarangan. Ada hal lain juga nggak yang di dalam barisan kirap tersebut, di beberapa barisan itu juga nggak boleh orang sembarangan Kanjeng? Iya, tentunya sama sih. Pusaka, selain pusaka pertama kan biasanya wujudnya kan tombak. Misalkan tongkat atau apapun kita diberi landaian ya, diberi semacam sesuatu tangkai yang panjang. Yang depan itu namanya ngampil, yang belakangan buntar. Itu pangkatnya juga lain. Pangkat si pembawa itu juga berbeda. Jadi nanti di belakang pusaka yang di atas kelima, kalau ikut yang ke depan dia hanya bisa membuntar. Kan ini kalau di pusaka 6 atau 7 dia sudah bisa mengambil seperti itu. Jadi geser gini gitu seperti itu. Saya kira hanya itu. Berarti itu pusaka-pusaka itu memang menjadi senjata ketika perang zaman dahulu kan?
senjata secara spiritual. Jadi bukan secara tusuk gitu. Dalam artian secara spiritual itu untuk gimana ya, energi yang dikeluarkan ketika perang itu zaman dahulu ya, kita bicara zaman dahulu. Itu kalau itu Jamiah kayak Jogja ada kayak Tunggul Wulung lah. Itu bendera yang hitam itu yang Kiswah Ka'bah itu. Dulu ada wabah juga dikeluarkan kan seperti itu. Itu ketika perang kan juga tidak dipukulkan atau apa, cuma dia dikeluarkan supaya tuahnya itu keluar. Nah, mendapat pusaka itu dari mana Kanjeng? Apakah secara cuma-cuma ataukah memang ini harus ada ritual tersendiri ataukah memang ini hadiah sebenarnya Kanjeng? Mendapatkan pusaka yang sekarang dikirapkan kerajaan ya, saya yang tadi Keraton Surakarta ini kan mewarisi kerajaan sebelumnya ya. Misalkan dari ketika di Kota Gede, ketika di Pleret, Sultan Agung juga mungkin mendapatkan hadiah pusaka dari kerajaan lain, atau beliau juga mendapatkan kemudian masih dirawat. Kemudian ketika Giyanti ada yang dipecah dan diberikan ke Yogyakarta, misalkan Kiai Pleret itu di Jogja. Terus misalkan ke belakang lagi, ketika Pajang, ketika Demak itu juga punya pusaka, ya kemudian dibawa ke sumber budaya itu sendiri. Jadi istilahnya itu berestafet ke kerajaan-kerajaan yang sesudahnya. Berarti dari pihak keraton itu sudah ada ruangan tersendiri untuk menyimpan pusaka-pusaka tersebut. Dong pusaka. Dan apa namanya? Kalau di keraton kan ada museum. Berarti pusaka itu nggak di museum itu? Atau? Tidak. Museum kan itu untuk etalasi budaya ya. Untuk dilihat masyarakat, misalkan ada pusaka yang di sana itu hanya duplikat saja. Sambil diminum Kanjeng. Nah, sudah banyak sekali beberapa masyarakat yang tertarik akan beberapa budaya-budaya Surakarta sendiri, dan kebanyakan di media sosial mereka juga sudah membuat beberapa video-video dan bahkan memang ketertarikan untuk menonton beberapa budaya-budaya khususnya di Surakarta ini lebih banyak Kanjeng. Mungkin ada pesan Kanjeng, ini ternyata waktunya juga sebentar lagi sudah habis. Pesan terhadap generasi muda yang saat ini mereka banyak yang disibukkan dengan beberapa kemajuan-kemajuan teknologi. Salah satunya itu gadget-gadget. Sebenarnya gadget juga ada dampak positifnya juga. Kita bisa mendapatkan informasi mengenai kebudayaan. Tapi kan jangan sampai lupa dengan leluhur dan kebudayaan kita. Ya, untuk generasi yang saat ini sedang berjalan, marilah kita merawat budaya kita dengan kita aktif mengikuti tradisi-tradisi yang berjalan. Dengan demikian kita akan merasa menjadi diri kita sendiri, karena bagaimanapun jati diri kita adalah di budaya kita. Setiap ada agenda budaya, usahakan untuk mengenal supaya kita juga bisa mengenal diri kita sendiri, betapa luhurnya nenek moyang kita yang sesungguhnya. Walaupun untuk saat ini memang ikut-ikutan nggak masalah ya Kanjeng ya? Nggak masalah. Mungkin nantinya ada rasa penasaran, iya, gitu ya. Dari situlah bisa kita bisa nguri-nguri budaya Jawa itu kan. Yang penting tahu dulu. Yang penting tahu dulu ya. Terima kasih Kanjeng Nuki atas waktunya untuk perbincangan ini, dan semoga tentunya buat Anda saudara bisa memberikan wawasan atau pengetahuan baru mengenai beberapa budaya-budaya yang ada di Surakarta, terutama menjelang malam 1 Suro. Tentunya akan kembali hadir ngobrol dulu lah, bikin paham tanpa bikin pusing bersama saya Fadzi Satrio dengan tema-tema yang tentunya dibicarakan oleh banyak orang di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.